Pengusutan kasus penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak ini terus berjalan, pemirsa. Di tengah proses penyidikan yang berlangsung, LPSK menerima 6 permohonan yang diajukan oleh pihak keluarga korban. Lalu seperti apa kemudian prosedur pengamanan yang akan diberikan LPSK dan akankah proses penyidikan yang berlangsung bisa mengurai sangat tuntas kasus yang tengah berlangsung ini, pemirsa, dan masih terus dalam penyidikan pihak kepolisian? Itu yang akan menjadi pembahasan utama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama saya Ken Ane. Dan juga saya Vena Kintan. Kami juga punya informasi lainnya untuk Anda. Kami akan hadirkan informasi terbaru soal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terus melakukan upaya penyelidikan terkait ditemukannya pagar laut sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Kami hadirkan selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia malam. Seorang polisi di kota Cilegon, Banten terseret sejauh 100 meter saat berusaha menggagalkan aksi pencurian tiang penerangan jalan umum. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan Ibtu Yovan Pratama Bahdar terseret mobil pickup yang ditumpangi komplotan pelaku pencurian tiang lampu penerangan jalan di kota Cilegon, Banten. Petugas yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Ciwandan berusaha berpegangan pada pintu mobil. Namun naas dirinya terlempar lantaran kencangnya mobil yang dipacu para pelaku. Korban mengalami sejumlah luka pada bagian tubuhnya dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tim Resmob Satreskrim Polres Cilegon dibantu tim Resmob Polda Banten kemudian berhasil meringkus para pelaku yang berjumlah 3 orang. Mereka ditangkap di 2 tempat, yakni di Kampung Penawan dan Kebanjiran, Kecamatan Ciwandan, Banten. Pemirsa, video seorang anggota Dinas Perhubungan yang berpegangan pada wiper mobil pickup di kepadatan lalu lintas di Kota Depok, Jawa Barat ini viral di media sosial. Diduga mobil yang kelebihan muatan itu menolak diberhentikan dan sempat membawa petugas yang bergelantungan hingga sejauh 200 meter. Rekaman CCTV ini, pemirsa, memperlihatkan awal mula seorang anggota Dinas Perhubungan sampai berpegangan di wiper mobil bak terbuka di Depok, Jawa Barat. Saat itu sejumlah petugas Dinas Perhubungan mencegat mobil pickup yang nampak nyata kelebihan muatan. Awalnya sopir mobil pickup ini patuh dengan meminggirkan mobilnya. Namun tiba-tiba sang sopir ini memutuskan meninggalkan temannya yang saat itu turun dan mencoba kabur. Pengemudi mobil pickup bahkan sempat mencaci maki petugas. Petugas Dishub yang mencoba menghentikan laju kendaraan ini sempat terbawa mobil dan bertahan dengan berpegangan pada wiper pickup hingga sejauh 200 meter. Petugas Dishub Kota Depok, pemirsa, Fadila, ini akhirnya baru bisa turun setelah sopir pickup memutuskan untuk berhenti. Sementara itu, pemirsa, seorang pencuri tandan buah segar kelapa sawit di daerah Taman Raja Muaro Jambi nekat terjun ke Sungai Batanghari saat digerebek polisi. Yuk bang, yuk bang. Inilah detik-detik tim unit Reskrim Polsek Marosebo Resort Muaro Jambi saat menggerebek pelaku pencurian buah kelapa sawit di Desa Rukam, Taman Raja Muaro Jambi. Pelaku yang panik dengan kehadiran polisi di rumahnya tanpa pikir panjang langsung terjun ke Sungai Batanghari. Meski sempat sukses berenang menyeberangi Sungai Batanghari dan bersembunyi di semak-semak, aksinya dalam pelariannya ini sia-sia saja karena polisi berhasil menangkap pelaku.
Dari Jambi kita menuju Bogor, pemirsa. Aksi pencurian sepeda motor di halaman Masjid Baitul Jannah di Kampung Cibanteng, Desa Cihideng Ilir, Kecamatan Ciampea, Bogor, terekam kamera CCTV. Aksi pencurian ini tergolong nekat. Pelaku melancarkan aksinya di waktu pagi hari ketika sang marbot tengah membersihkan masjid untuk persiapan sholat Jumat. Dari pantauan kamera pengawas CCTV, kedua pelaku ini sepertinya sudah mempelajari lokasi dan situasi di lingkungan masjid, mencari lengah marbot masjid yang sedang beres-beres. Dan atas kejadian tersebut, pemirsa, pengurus masjid telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, serta berharap pihak kepolisian segera menangkap kedua pelaku. Ribuan tabung gas LPG 3 kg berserakan di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kejadian itu berawal saat truk wing box yang mengangkut sekitar 2.000 lebih tabung gas LPG 3 kg hendak menikung di jalanan menurun dari arah Cilengsi menuju ke arah Jakarta. Karena bobot muatan terlalu berat, tiang penyangga wing box patah dan ratusan tabung gas LPG pun berhamburan ke jalan. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di Jalan Raya Transyogi sempat terganggu. Ya, pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Desa Lombang Dejeh, Kecamatan Belega di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Akibatnya, satu orang penumpang sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan ini melibatkan 5 kendaraan, yakni 3 truk, 1 sepeda motor, dan 1 mobil. Laka lantas ini bermula saat truk bermuatan pasir melaju dari arah barat. Ketika tiba di lokasi kejadian, truk tiba-tiba mengalami remblong. Akibatnya, truk menabrak seorang pengendara motor yang melaju di depannya dan kemudian menabrak truk lainnya yang berada di depan. Tak sampai di situ, truk pasir kembali menabrak 2 kendaraan lain yang sedang melaju dari arah berlawanan, yakni 1 truk dan mobil jenis minibus. Seorang penumpang motor meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara rekan korban yang membonceng berhasil selamat setelah ia terpental ke sisi badan jalan. Kecelakaan ini, pemirsa, menyebabkan kemacetan panjang karena lamanya proses evakuasi korban dan 5 kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun. Mate meninggal di tempat. Ya Allah, ya Allah. Otak aja. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Banjir bandang melanda Desa Gunung Sari di Kecamatan Maesan, Bondowoso. Air banjir bercampur lumpur dan membawa material kayu menghantam rumah-rumah warga. Inilah video yang berhasil direkam warga saat detik-detik banjir bandang menerjang Desa Gunung Sari, Maesan. Luapan air sungai menerjang pemukiman penduduk di sekitar pinggir sungai. Terlihat air banjir bercampur lumpur, membawa material kayu dan sampah hingga berserakan. Ada seekor sapi yang bahkan terjebak di aliran air. Banjir ini diakibatkan hujan deras yang mengguyur kawasan lereng pegunungan Argopuro yang terletak di atas pemukiman warga sejak siang hingga petang. Habis, 2 rumah habis ini. Rumahnya habis. Diterjang banjir. Ya, pemirsa, PDI Perjuangan merayakan hari jadinya ke-52 pada hari ini secara sederhana di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, PDI Perjuangan merayakan hari jadinya ke-52 hari ini secara sederhana di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta. Dalam acara perayaan yang hanya dihadiri internal partai tanpa mengundang pihak luar ini, tampak Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani, Prananda Prabowo, Bendung PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe, hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Hadir pula mantan calon presiden yang diusung PDI Perjuangan pada Pilpres kemarin, Ganjar Pranowo, serta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Perjuangan ke-52 ini sungguh istimewa. Mengapa? Sebab setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1967 sampai tahun 2024, akhirnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR RI atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden pertama Bung Karno. Sebelum kita lanjutkan ke informasi lainnya pemirsa, kita ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Megawati Soekarno Putri didesak untuk bertanggung jawab dan mundur sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan buntut Hasto Kristianto menjadi tersangka di KPK. Mega pun menyampaikan tanggapannya secara tidak langsung atas gonjang-ganjing yang menimpa diri dan partainya dalam pidato di acara hari jadi PDI Perjuangan ke-52. Atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Mundur sedikit ke belakang, Harun Masiku sendiri merupakan kader baru di PDI Perjuangan yang bertarung sebagai calon anggota DPR Daerah Pemilihan 1 Sumatera Selatan di pemilu 2019. Namun tak berhasil lolos. Kesempatan masuk Senayan terbuka saat anggota DPR terpilih Nazarudin Kemas meninggal dunia. Dan posisinya harus diganti pemilik suara terbanyak di bawahnya, yaitu Rizky Aprilia. Namun yang terjadi kemudian berbekal lobi melalui Wahyu Setiawan, Harun Masiku ditetapkan sebagai pengganti almarhum Nazarudin di DPR. Tak tanggung-tanggung, uang sebesar $19.000 Singapura dan $38.500 Amerika digelontorkan kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fredelina. Dan selang 4 tahun kemudian, giliran sekjen terlama di Partai Banteng Moncong Putih ini ditetapkan sebagai tersangka. Hasto pun tidak tinggal diam. Ia dan PDI Perjuangan melakukan perlawanan. Tudingan KPK menjadi alat politik untuk menggebuk PDIP didengungkan. Kalau prinsip kami di sini, silakan buru tangkap Harun Masiku ya. Karena kasus ini benar-benar menciderai citra partai dan menjadikan sekjen PDI Perjuangan selama ini menjadi sandera politik. Kami ini, Mas, sudah 1 tahun berpisah jalan dengan kekuasaan. Harusnya yang diburu, yang ditangkap adalah Harun Masiku. Ya, tapi sekarang kan tidak ada buktinya. Ada ketua KPK keluar-keluar 1 minggu mau menangkap Harun Masiku, katanya dipantau, katanya dilihat dan sebagainya. Buktinya tidak ada. Pertanyaannya, siapa yang melindungi Harun Masiku? Jangan-jangan mereka yang selama ini menggunakan isu ini untuk menyerang PDI Perjuangan, menyerang sekjen PDI Perjuangan. Jangan-jangan. Bagi PDI Perjuangan, bola panas kasus hukum Hasto yang ditunggangi kepentingan politik seakan menemukan benang merahnya. Saat mantan kader PDIP yang dipecat pada November 2024, Effendi Simbolon menyampaikan pernyataan agar partai mawas diri. Tak hanya itu, Effendi pun meminta Megawati Soekarno Putri untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua umum partai. Dan kami semakin yakin apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 12 Desember, bahwa ada yang ingin mengaut-aut, ada yang ingin mengacak-ngacak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menemukan relevansinya. Yang ketiga, kami juga semakin yakin bahwa penetapan tersangka kepada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto merupakan orderan politik dan pintu masuk sebagai upaya untuk menekan Ibu Megawati Soekarno Putri mundur dari jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan semakin terang
bahwa ada cara licik, nabok, nyilih tangan, menampar, meminjam tangan orang lain dengan menggunakan KPK untuk menyerang PDI Perjuangan dalam kasus penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Dan hari ini Putri Bung Karno yang menjabat sebagai Ketua Umum sejak tahun 1993 saat masih bernama Partai Demokrasi Indonesia ini menyampaikan tanggapannya secara tidak langsung melalui pidato di hari jadi PDI Perjuangan ke-52, termasuk menyinggung kerja KPK yang menjerat Hasto. Kan banyak yang bilang, Ibu Mega ini loh, kok diem aja gitu kan. Lo memang saya ngambil posisi selalu gitu. Timbang aku marah-marah gak jelas, lebih baik saya ngomong jelas gitu. Atau ya menang baik. Ya diem aja, lo ngomongin gue gini bodoh amat gitu. Saya cuman bilang tuh orang pengecut gitu aja, gampang kok. Iyalah, pokoknya hati-hati loh. Pertanyaan saya, kok udah lupa ya? Kita ini masih dalam Orde Baru Pak? Atau masih dalam reformasi loh? Ini kan kayaknya bingung. Kita tuh masih dalam era reformasi loh. Loh, kok bisanya mau seenak-enaknya sendiri? Enggak lah. Loh KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho, kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak tidak sopan. Masa kalian gitu takut? Penanganan kasus Hasto Kristianto di tangan KPK kali ini sepertinya akan terus bergulir, beriringan dengan agenda politik internal PDI Perjuangan untuk menentukan siapa nahkoda Partai Banteng 5 tahun mendatang. Meski di Rakernas kelima bulan Mei 2024 lalu, Megawati sudah mendapat mandat menjadi Ketua Umum kembali. Publik tentu menanti seberapa kuat PDIP mampu bertahan di tengah badai kali ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pengusutan kasus penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak ini terus berjalan pemirsa. Di tengah proses penyidikan yang berlangsung, LPSK menerima 6 permohonan dari pihak keluarga korban. Pengamanan seperti apa yang kemudian akan diberikan, itu akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam usai jeda untuk Anda. Pengusutan kasus penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten pada awal Januari 2025 terus berjalan. Selain menangkap 2 warga sipil, 3 anggota TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam penembakan bos rental sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kini, polisi masih memburu 2 orang pelaku dengan inisial IH dan RH yang masih dengan status daftar pencarian orang atau DPO atau buron. Di tengah penyidikan kasus penembakan bos rental, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menerima 6 permohonan yang diajukan keluarga korban. Dalam permohonan tersebut, keluarga korban meminta pendampingan serta restitusi atas kematian Ilyas Abdurrahman yang menjadi korban penembakan. Sebelumnya, korban penembakan lainnya, Ramli, juga mengajukan pendampingan ke LPSK. Ramli sendiri merupakan rekan Ilyas yang saat itu ikut tertembak di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak.
Kasus penembakan bos rental mobil oleh prajurit TNI menambah panjang daftar pelanggaran yang merenggut hak hidup warga sipil. Lantas, benarkah pengajuan perlindungan ke LPSK oleh anak korban bos rental yang ditembak lantaran adanya ancaman terkait pengungkapan kasus penembakan tersebut? Lalu, seperti apa pengamanan yang akan diberikan LPSK kepada keluarga korban? Akankah penyidikan kasus penembakan bos rental yang saat ini berjalan mampu mengurai secara gamblang persoalan yang memicu terjadinya penembakan hingga berujung hilangnya nyawa korban? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, proses pengusutan kasus penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada awal Januari 2025 ini terus berjalan. Di tengah proses penyidikan yang tengah berlangsung ini, LPSK mendapatkan 6 ataupun menerima 6 permohonan perlindungan dari pihak keluarga korban. Lalu prosedur pengamanan seperti apa yang akan diberikan kepada LPSK? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Laksda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul. Pak Iskandar, apa kabar? Selamat malam, Pak. Baik, Mbak Ken. Selamat Sehat malam. Ya, Pak? Oke, dan bergabung juga ada Mas Khairul Fahmi dari ISESS. Mas Fahmi, apa kabar? Sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Selamat dan malam. juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Mas Agam, anak dari korban penembakan, serta Bu Susi Laning Tias, Wakil Ketua LPSK. Selamat malam Mas Agam dan Bu Susi. Selamat malam Mbak Ken. Baik, Mas Agam, mungkin bisa dibagikan atau diceritakan kepada kita di sini. Memang dalam beberapa waktu terakhir ini, Mas, apakah kemudian ada potensi-potensi bahaya yang dirasakan atau seperti apa? Ya, Mbak, terima kasih sebelumnya. Jadi saya mau mengapresiasi ya terhadap LPSK karena sudah menjemput bola untuk memberikan perlindungan terhadap kami sebagai saksi dan juga korban, dan sudah memberikan pengajuan terhadap LPSK, begitu Mbak. Oke, dari kemudian jemput bola yang dilakukan LPSK, termasuk juga mengakomodir permohonan dari Mas Agam maupun juga pihak keluarga, ini sebenarnya alasannya apa, Mas Agam? Adakah kemudian potensi-potensi ancaman ataupun bahaya yang dirasakan oleh pihak keluarga? Ya, memang sebelum pengajuan itu kita sudah didatangi ya langsung oleh LPSK, menjelaskan bahwa kami dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan untuk melindungi para saksi karena kasus ayah saya memang perlu dikawali, begitu Mbak. Oke, itu yang kemudian menjadi dasar akhirnya Mas Agam ini mengajukan permohonan juga, begitu ya. Betul tidak sih Mas, ada ancaman-ancaman yang dirasakan juga, apalagi kasus ini kan melibatkan adanya aparat begitu? Belum, dan jangan sampai ya, cuma ada rasa kekhawatiran aja Mbak. Jadi apalagi ini kan melibatkan institusi begitu Mbak. Oke, berawal dari rasa kekhawatiran. Baik, Bu Susi, ini LPSK yang menjemput bola, artinya kemudian menawarkan adanya perlindungan terhadap keluarga korban ini sendiri. Memang ada potensi kekhawatiran seperti apa, Bu Susi? Ya, yang pertama-tama turut berbelasungkawa Mas Rizky ya atas meninggalnya ayahnya. Yang kedua ini berkaitan dengan kenapa LPSK jemput bola ya intinya ya. Jadi memang kami melihat kasus ini kan tidak sesederhana yang dilihat. Bukan hanya kasus pembunuhan, tetapi ada kasus lain yang melatar belakanginya. Yang ini juga menurut kami perlu diungkap juga gitu ya. Jangan sampai ini kejadian lagi, ada kasus seperti ini terus kemudian berujung kepada pembunuhan. Nah, ini jangan sampai terulang, apalagi yang melakukan juga aparat keamanan gitu ya. Dan nah ini kan jadi masalah juga ya gitu ya. Terus kemudian yang kedua, memang mereka para saksi, para korban dan keluarganya ini juga mempunyai hak yang bisa diakses, yang bisa diberikan juga oleh LPSK. Nah, hak inilah yang kemudian kami sampaikan
kepada keluarga korban dan korban ya, bahwa mereka punya hak yang bisa diakses, sehingga kami menawarkan perlindungan tersebut. Namun demikian memang kembali apakah korbannya atau saksinya atau keluarganya yang memutuskan kemudian untuk mengajukan permohonan perlindungan atau tidak. Karena memang pola perlindungan yang diberikan oleh LPSK berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah berdasarkan sukarela gitu ya. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk diberikan perlindungan. Nah, berkaitan dengan hal itu, kemudian setelah kami menyampaikan hak-haknya dan menawarkan, kemudian ada tercatat sebenarnya sudah 7, Mbak. Mbak Ken, bukan 6 orang, ada 7. Ini terdiri dari para saksi, ada saksi-saksi ya. Terus kemudian ada korban yang juga mengajukan, terus juga ada keluarga korban, seperti itu. Oke, nanti akan prosedurnya seperti apa, Bu Susi? Akankah kemudian ada proses penelaahan terlebih dahulu terhadap pengajuan permohonan perlindungan ini di LPSK, atau kemudian bisa langsung dikabulkan, diberikan langsung pengamanan tersebut? Ini ya, tentu saja kami akan melakukan penelaahan terlebih dahulu, karena dari ke-7 orang ini tidak semua mengajukan permohonan yang sama gitu ya. Tapi ada juga yang sama gitu. Dari ke-7 orang ini kan yang mereka mengajukan untuk perlindungan pengamanan fisik ya dan pendampingan. Ini semua sama, ini bisa kami lakukan secara bersamaan gitu ya, secara berkesinambungan gitu ya, dan termasuk juga mungkin memantau kalau memang ada potensi ancaman seperti itu. Nah, ada juga permohonan dari korban yang mengajukan untuk pemulihan medis ya, pemulihan kondisi fisiknya dan kondisi psikisnya. Ini juga otomatis penelaahan yang dilakukan agak berbeda, karena kami akan menggandeng psikolog untuk melakukan asesmen terhadap kebutuhan psikologisnya, dan medis otomatis kan sudah berjalan ya, saat ini sedang berjalan dengan rumah sakit di RSCM ya. Nah, ini juga nanti berikutnya kami akan koordinasi lebih lanjut dengan rumah sakit. Nah, di sisi lain juga ada permohonan soal restitusi. Yang ini juga berbeda lagi proses penelaahannya. Kami harus bertemu dengan para korbannya untuk dan keluarganya ya yang mewakili untuk meminta informasi, meminta bukti-bukti berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh para korban ini. Seperti itu. Jadi memang memakan waktu masih kami, tetapi namun demikian ya, jika dalam waktu kita penelaahan tersebut ada hal yang urgent, dalam artian misalnya ada ada ancaman yang membahayakan jiwa, maka LPSK akan segera kemudian memberikan perlindungan pada para saksi dan korban ini untuk secara darurat seperti itu. Oke, baik Mas Fahmi, kasus ini melibatkan adanya aparat ya, di situ 3 orang oknum anggota TNI AL, dan tadi seperti disampaikan bahwa pengajuan permohonan ini untuk semakin memastikan adanya perlindungan terhadap keluarga korban dalam proses penanganan kasus, penyidikan yang ada. Ini melihatnya seperti apa Mas Fahmi ketika ada potensi kekhawatiran akan ancaman yang kemudian akan dihadapi begitu? Ya wajar ya kalau kekhawatiran itu dirasakan oleh keluarga korban atau para saksi yang mungkin menyaksikan langsung kejadian ini. Bagaimanapun keberadaan senjata api saja itu sudah mengkhawatirkan, menakutkan, ya, menimbulkan trauma gitu ya. Apalagi ini mendengar letusan, kemudian ada yang menjadi korban, tentu kondisi traumatik pasti dirasakan, dan kekhawatiran itu saya kira itu hal yang wajar begitu ya. Tapi saya kira tentu saja juga harus ada harus ada edukasi juga bahwa walaupun kekhawatiran itu ada, tapi tentu kita tidak perlu ditumbuhkan juga ya, supaya tidak perlu khawatir berlebihan ya, karena bagaimanapun kita juga harus meyakini ya komitmen dari pihak TNI yang sudah sangat responsif ya untuk melakukan proses penegakan hukum ya, dan mengungkap perkara ini sejelas-jelasnya ya. Kalau terkait dengan kasus-kasus yang serupa ya, pembunuhan warga sipil dengan senjata api, ini kan sebelumnya juga sudah pernah ada, dan hukumannya juga proses penegakan hukumnya berjalan dengan baik, dan
hukumannya juga sangat artinya kekhawatirannya tidak perlu berlebihan karena ketakutannya kan ini berhadapan dengan aparat begitu ya, loh. Ini artinya memang karena problemnya kan karena ini apa namanya posisinya tidak setara. Betul. Ya, satu aparat yang warga sipil. Ini warga sipil pasti ada kekhawatiran, tapi kan itu tadi ya seiring perjalanan ini kan tentu ini harus dipulihkan juga, ada apa namanya pemulihan traumanya juga harus dilakukan kan. Nah mungkin LPSK kan bisa mengambil peran itu gitu ya saya kira. Jadi kita tidak menonjolkan kekhawatirannya, tapi kita justru bagaimana memulihkan trauma ini. Oke, baik Pak Iskandar. Kalau menurut pengalaman Pak Iskandar sendiri dulu di TNI begitu kan, bagaimana kemudian pihak dari TNI sendiri menangani sejauh ini kasus yang melibatkan warga sipil juga ini Pak? Karena kan begitu banyak kemudian isu-isu yang beredar, belum lagi soal pengeroyokan yang terjadi benar atau tidak, kemudian ada potensi kekhawatiran dari pihak keluarga korban. Bagaimana meyakinkan bahwa kekhawatiran atau potensi ancaman itu tidak akan terjadi gitu? Oke ya Mbak Ken, ini menarik sekali ya kejadian ini. Sebelum saya ke sana, saya mungkin pertama sekali kepada Mas Agam ya, kita dari Angkatan Laut turut berduka cita yang dalam. Semoga tetap dikuatkan jiwanya, maju terus ya Mas Agam ya, semangat. Oke, jadi kalau kita melihat kejadian ini, tentunya kita harus melihat secara perspektif yang lengkap, holistik ya. Kenapa saya katakan begitu? Di sini semua bergeser kepada penembakan-penembakan. Tentunya kita harusnya melihat dari hulu ke hilirnya. Bagaimana ini kejadian. Contohnya, nanti baru saya jawab nanti yang pertanyaan tadi itu tentang bagaimana di dalam tubuh TNI. Ini kan kejadian ini kita lihat ini kan gara-gara pendampingan yang tidak ada. Ya, pendampingan yang ini kita harus baris bawahi. Sehingga yang tadi saya katakan perspektif kita harus holistik melihatnya. Kita benahilah semua instrumen atau struktur yang ada di negara ini supaya benar. Kenapa? Tugas kita ini kan mengamankan masyarakat. Nah, kembali ke tadi. Tinjauan saya tadi masalah pendampingan. Kalaulah ada pendampingan, tentunya ini tidak akan kejadian. Namun sudah kejadian, memang yang Maha Kuasa mengatakan demikian. Di situ kita lihat ada saksi-saksi yang mengatakan kejar-kejaran ya, di mana Mas Agam sudah meminta pendampingan 7 orang. Selesai itu kembali kejar-kejar di kilometer 45 kejar-kejaran. Nah, bayangkan jam 3 pagi 7 orang mengejar 3 orang kejar-kejaran. Nah, kita kan tahu situasional sekarang ini, begal di mana-mana, semua maling di mana-mana, orang pada takut semuanya. Tentunya penegak hukum kita ini perlu kita koreksi juga, ya kan? Jangan sampai terulang seperti ini. Kalaulah ada pendampingan di situ ada pendampingan, tentunya kejar-kejaran kan dilihat, oh ini ada petugas yang mengejar saya. Tentunya ada sesuatu yang salah. Tapi karena di situ yang 7 orang yang mengejar juga tidak tahu siapa, tentunya di sini mulai masuk di sini. Kebetulan di situ dia tentara Angkatan Laut. Pasti dia akan membela dirinya dia kan. Ini daripada saya yang korban ya mari kita adu kekuatan aja. Pasti itu pikir. Jangankan dia, mungkin kita juga bersama-sama. Mungkin Mas Fahmi, Mbak Ken. Kalau jam 3 pagi lagi naik mobil diuber-uber orang mungkin bingung sendiri kan. Ini dia. Kasus ini kita harus melihat secara holistik. Jangan sekali-sekali kita melihat poin di sini aja. Setelah kejadian kita benahin ini semuanya. Itu yang harapan saya. Kembali ke yang tadi pertanyaan TNI. TNI saya jamin di sini. Saya mantan Kapuspen TNI. Saya tahu banget lah isi TNI ini. Kalau dia Panglima sudah ngomong itu Pak Laksamana Madya Deni. Saya tahu banget Pak Deni ini sama dan Puspomnya itu Pak Sasmito kalau saya tidak salah namanya. Kalau sudah berbuat, dia sudah bertanggung jawab. Tidak akan ada prajurit TNI itu yang berani sampai mengganggu lagi, memberi ancaman dan lain sebagainya. Saya jamin itu. Karena baru dalam beberapa hari sudah ada konferensi pers. Saya salut lihat pangkonya Pak Deni. Langsung dia kumpulin, ada Kapoldanya semuanya. Semua terang benderang, semuanya jelas. Jadi kita harus apresiasi banget kepada mereka ini semuanya. Dan percaya sama saya, TNI selagi dia sudah menghukum orang, itu tidak akan melebar kemana-mana. Dia akan ambil alih semuanya. Saya percaya itu. Itu kemudian yang sudah keyakinan dimiliki oleh Pak Iskandar yang dulu juga pernah langsung berkecimpung di situ ya Pak Iskandar. Masalah cebongan, masalah semua. Sekali diambil, selesai semuanya. Tapi juga yang menjadi pertanyaan tadi sempat disinggung oleh Pak Iskandar, ini ada narasi soal pengeroyokan yang kemudian berujung pada aksi membela diri menggunakan senjata tersebut. Tapi ada juga narasi yang berbeda. Lalu seperti apa kita melihat ini pemirsa? Nanti akan kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda.
Baik, kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita malam hari ini pemirsa mengenai bagaimana kemudian proses penyidikan atau pengusutan kasus penembakan bos rental mobil yang masih terus berlangsung karena ada kemudian perbedaan narasi ini Mas Fahmi. Ada kemudian narasi soal pengeroyokan yang kemudian membuat para oknum anggota TNI ini harus membela diri. Tapi ada narasi yang berbeda juga, tidak seperti itu. Nah, bagaimana kemudian melihat hal ini Mas Fahmi? Ya memang ini soal persepsi ya, persepsi apa namanya kalau kita lihat ya saya memang sebenarnya juga agak menyayangkan ya statement itu muncul di awal ya, ya mungkin itu untuk meredam ini juga ya dari Pak Pangko Armada ya untuk meredam tekanan publik juga, tapi pernyataan awal bahwa itu adalah self defense ya itu kan tentu pernyataan yang sebenarnya itu tidak harus di awal itu nanti karena itu membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, butuh kronologi, butuh rekonstruksi dan segala macam kan baru kita bisa simpulkan bahwa itu self defense gitu. Tapi karena itu sudah muncul di awal, nah, akhirnya ada kontranya kan gitu, ada kontranya muncul soal pengeroyokan. Nah, ini nanti yang perlu diklarifikasi, diuji lebih lanjut gitu ya. Apakah ini self defense atau ini memang benar pengeroyokan, tapi kalau saya sih melihat ini soal pengendalian diri dalam penggunaan senjata api gitu ya. Terlepas dari kasus awalnya bahwa keputusan menunjukkan senjata api, kemudian keputusan untuk menggunakannya, melakukan penembakan itu kan keputusan yang eskalasi ya sebenarnya ya berdasarkan eskalasi. Jadi ada pertama kalau soal menunjukkan senjata itu weapon effect ya, ada efek senjata di mana orang memang merasa lebih berani, mungkin lebih lebih powerful, merasa lebih powerful juga ketika dia menunjukkan senjata. Nah, ternyata ini masih tidak mereda nih si katakanlah para yang menghubungi si prajurit ini ya, si pelaku ini tidak mereda sehingga kemudian dia memutuskan ya, ini yang kemudian fatal ya, ini yang menunjukkan yang disebut sebagai eskalasi komitmen gitu ya. Ini sudah salah awalnya ya, dia menunjukkan senjata api ini sudah merupakan sebuah putusan yang salah. Dia lanjutkan keputusan yang salah itu dengan melakukan penembakan gitu. Itu eskalasi komitmen istilahnya. Nah, ini yang saya kira kalau dia tidak panik atau mengendalikan dirinya lebih baik, mungkin ya penembakan itu tidak langsung mengarah pada korban, tapi mungkin ada penembakan ke atas, ke objek lain, atau kemudian tembakan yang sekedar melumpuhkan. Tapi kan ini situasi dan kondisinya mungkin seperti itu ya, menegangkan begitu ya, sehingga ketika ketegangannya memuncak mereka memutuskan untuk melakukan penembakan. Nah, ini yang menurut saya perlu ya diperdalam gitu supaya jelas, supaya juga tidak ada perdebatan antara self defense dan pengeroyokan. Baik, mungkin yang tahu pasti juga adalah Mas Agam ya. Mungkin kalau berkenan untuk bisa menceritakan apa yang pada saat itu terjadi, kemudian karena ini kita bicara soal perspektif dan sudah dipanggil juga oleh Puspomal ya, Mas Agam. Apa saja kemudian yang coba diungkap atau ditanyakan ketika pemeriksaan itu? Ya, saya mau mengkoreksi pernyataan dari Pak Iskandar ya, bahwa si pelaku oknum ini kita sudah adanya kejar-kejaran di dalam tol itu dan kami menghampiri si pelaku ini dan membela diri begitu. Jadi awalnya itu sebelum terjadi tragedi KM 45 ini, bahwa si pelaku ini kami sudah bertemu di Saketi dan ayah saya pun sudah menginfokan bahwa ini mobil rental, dan ketika itu pelaku ini langsung menodongkan pistol. Jadi pelaku ini tahu bahwa mobil ini bermasalah, tapi dia mencoba untuk meloloskan diri begitu. Dan dan ketika pada saat di tol KM 45 ini
pasti pun dia sudah mengetahui bahwa kita ini bukan dari pembegal atau dari apa, kita ini pemilik mobil yang ingin mengamankan mobilnya sendiri begitu. Jadi asumsi dari pengeroyokan itu pun tidak ada. Kami hanya mengamankan orang yang membawa menodongkan senjata api di awal kami memberhentikan mobil kami di Saketi begitu. Oke. Baik, nah Mas, waktu kemarin kemudian dipanggil juga di Puspomal, apa yang coba digali atau dipertanyakan di situ, Mas Agam? Ya, kami sudah datang ke Puspomal dan sudah dimintai keterangan, dan kami mengatakan bahwa tidak ada itu pengeroyokan, yang ada kami hanya mengamankan mobil yang kami miliki, dan kejahatan ini pun sangat terstruktur ya, di mana ada orang membeli mobil yang harganya jauh di bawah pasaran, yang dikatakan 40 juta itu, dan transaksinya pun di malam hari dan tidak ada dalam tugas membawa senjata api. Ini sangat terstruktur sekali menurut saya begitu. Oke, baik Mas Agam. Pak Iskandar, bagaimana? Ini penjelasan dari Mas Agam seperti itu. Tapi informasi yang diperoleh Pak Iskandar mengenai bagaimana peran keterlibatan dari 3 oknum anggota TNI ini seperti apa? Ya, jadi kalau saya menyampaikan di sini kan Mas Agam dari Dan Puspomal kan sudah mengatakan dia akan gelar nanti semuanya bagaimana kejadian yang sebenarnya. Tentunya ini tadi seperti Pak Fahmi juga, ini perspektifnya beda-beda. Ya, kita tunggu semuanya supaya semuanya terang benderang. Namun di sini saya garis bawahin ya, alangkah indahnya pada saat 7 orang ada saksi mengatakan kejar-kejaran mobil, kalaulah itu ada petugas di situ mendampingi Mas Agam, saya yakin ini semua beda ceritanya. Nah, kita lihat sekarang kehidupan sehari-hari. Jam 10 malam orang naik sepeda motor dibegal. Jam perempuan dirampok, semua dirampok. Bagaimana penegak hukum kita? Ya kan? Mungkin saja di benak seorang prajurit TNI, ya. Begitu dia diuber 7 orang, dia mungkin bisa pandangannya dengan Mas Agam. Walaupun sudah ketemu, memang tadi dikatakan sudah ketemu. Ini kan semuanya bisa nanti diklarifikasi setelah ada gelar semuanya, Mas ya. Di sini yang saya garis bawahi, alangkah indahnya. Ini saya sampaikan kepada semua pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Manakala ada seperti ini, alangkah indahnya supaya semuanya baik, bawalah petugas. Jangan mengejar sendiri. Karena itu resikonya seperti ini. Kita akan turut berduka yang dalam, tapi mari kita hindarin seperti ini. Ini pasti sebuah pembelajaran ya Pak Iskandar. Ini pembelajaran bagi kita semuanya. Tapi informasi yang dimiliki oleh Pak Iskandar sendiri mengenai kemudian bagaimana peran ataupun juga keterlibatan dari 3 oknum anggota TNI AL ini seperti apa Pak dalam kasus ini? Ya, jadi kan ini kalau saya ambil semuanya narasi-narasi dari Dan Puspom itu kan ini dikatakan kan mereka ini membeli mobil ya. Tadi dikatakan Mas Agam juga. Ini kan sebenarnya ini kalau kita kupas atau kita lihat secara holistik tadi ya. Ini ada katakanlah si A rental mobil tapi kan nggak dikembalikan, malah dia jual ke orang, dipalsukan suratnya semuanya. Dipalsukan, kenalah dijual dulu 25 juta nih pertama kepada seseorang. Seseorang ini mengambil untung, dia jual 40 juta kepada oknum angkatan laut ini. Nah, memang tadi sudah dikatakan Mas Agam bahwa ini adalah mobil rental. Tapi kan namanya seseorang, dia sudah mengeluarkan uang. Apalagi yang mau mengambil ini kan mungkin orang yang tanda petik ini ya, tanda petik ya Mas Agam ya. Dia kan mungkin masih ragu-ragu juga, ya kan. Saya bukan membela karena saya angkatan laut, enggak. Saya sendiri juga kalau ada orang mengatakan begitu, saya sudah beli, tapi memang surat menyuratnya tidak lengkap, terus akan diiming-iming, akan mendapatkan surat aslinya, dia jadi bertahan gitu karena uangnya sudah keluar. Saya bukan membela, saya katakan. Kita sendiri juga mungkin akan memprotek bila mana ada orang yang akan merampas di tengah jalan. Tapi kalau saya katakan tadi dibawalah petugas, saya yakin beda. Beda, semuanya akan dingin semuanya. Disitulah kejadian ini, apalagi dia, ya maaf aja, Panglima Pangko kan sudah mengatakan ya, Pak Laksamana Madya Deni, dia ini
anggota Kopaska, ya kan, dia punya naluri tempur yang sangat tinggi, 7 lawan 3, ya kan, dia mungkin akan membela, mungkin demikian. Tentunya nanti akan dilihat pada saat nanti di gelar dari Dan Puspom tadi. Ini Mas Dini, saya tidak ada membela apapun, saya hanya berada di tengah-tengah saja. Oke, tentunya nanti akan dilihat secara terang bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa yang terjadi di tengah mungkin perbedaan perspektif, perbedaan narasi yang ada yang sejauh ini ada di tengah proses pengusutan kasus dan juga penyidikan. Nah, bagaimana pula kemudian LPSK ini Bu Susi mengambil peran dalam proses pengusutan kasus ini kepada 7 pemohon yang meminta perlindungan selama proses pengusutan kasus yang ada, termasuk juga mengenai ganti rugi, restitusi. Nanti dijawab Bu Susi, usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Bu Susi, ini kan proses pengusutan kasus, penyidikan tengah berlangsung. Iya, ada perspektif yang berbeda, ada narasi yang berbeda juga yang tentu perlu untuk diluruskan dan ditarik benang merah bagaimana kronologinya dari awal. Lalu bagaimana kemudian LPSK ini hadir untuk memberikan peranannya kepada pihak keluarga korban, khususnya sudah menyetujui atas pengajuan permohonan perlindungan ini, termasuk mengenai restitusi, ganti rugi. Ya, yang tentu pertama ya, kami akan melakukan penelahan ya, termasuk juga penelahan ini berkaitan dengan proses penegakan hukumnya. Nah, setelah itu nanti apakah kami akan terima atau tidak, nanti kami akan diskusikan di antara para pimpinan LPSK. Kalau nanti kita terima, nah berkaitan dengan bentuk perlindungan, tentu saja ini berkaitan erat dengan hasil penelahan yang kami dapat, satu. Yang kedua juga berkaitan erat dengan permohonan yang sudah diajukan oleh para pemohon ini ya. Nah, berkaitan dengan bentuknya. Nah, terus baru kemudian kita berikan perlindungan ya. Nah, karena perlindungan ini kami harapkan bahwa kami akan bisa melakukan perlindungan secara maksimal ya dengan ini, maka kami harapkan para saksi dan korban mungkin dengan perlindungan kami akan merasa lebih aman dan nyaman untuk mengungkapkan kasus ini dengan sebenar-benarnya dan secara terang benderang sehingga kasus ini terungkap begitu ya. Jadi itu yang kami harapkan. Jadi perlindungan LPSK ini sebenarnya untuk membantu ya proses penegakan hukumnya dalam kasus ini untuk mengungkap kejahatan yang memang terjadi ya, yang sebenarnya seperti apa. Yang pertama, yang kedua bantuan dan kemudian restitusi ini kan hak dari para korban dan keluarganya. Nah, ini yang perlu nanti akan kami ajukan ya di dalam sidang tersebut. Oke, Bu Susi, ini biasanya menurut pengalaman LPSK sendiri atau Bu Susi dari kasus-kasus yang mungkin pernah ditangani, biasanya potensi ancaman yang dihadapi ini seperti apa sih Bu ketika kasus ini berkaitan dengan oknum penegak hukum begitu? Ya, macam-macam ya Mbak ya, nggak bisa digeneralisir, tergantung kasusnya seperti apa. Yang pasti kami sih berharap kasus ini berjalan gitu ya, sesuai dengan janji dari Panglima TNI ya kemarin disampaikan bahwa ini berjalan, dan kemudian juga ada kasus lainnya nih yang tak kalah pentingnya berkaitan dengan penggelapan. Itu juga perlu diungkap menurut saya, karena ini kan juga masalah lain yang selama ini juga ya ada beberapa kasus yang seperti ini gitu ya. Jadi ini supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian gitu ya, yang kemudian ada penggelapan dengan mobil rental atau mobil leasing dan sebagainya, kemudian berakibat atau berujung pembunuhan. Nah, ini yang semoga tidak ada, semoga dengan kasus ini terbukalah kasus-kasus yang lain berkaitan dengan ini gitu. Baik, Pak Iskandar, nanti di tubuh TNI sendiri bagaimana proses persidangan ataupun proses penegakan hukum yang akan dilakukan terhadap oknum TNI yang terlibat dalam kasus ini? Ini pengalaman saya ya, selama saya di TNI, saya 40 tahun loh Mbak pensiun di TNI itu. Jadi saya tahu banget lah ya. Apalagi kita tahu nih, Panglima TNI kita Pak Agus, ya itu orangnya sportif. Kepala Staf Angkatan Laut Pak Ali, itu orangnya sportif. Pangkonya juga ini sportif semua ini. Ya. Dan Puspomnya Pak Sasmi itu juga sportif. Saya yakin, saya percaya ini nanti pada saat sidang, ini akan dibuka untuk umum kok. Siapa aja boleh lihat. Pengadilan militer ya Pak ya? Pengadilan militer tapi dibuka untuk umum. Saya yakin, saya percaya itu. Bahkan mungkin untuk mengedukasi, kita kepingin hadir di sini mengedukasi supaya jangan ada kejadian lagi. Silakan, mungkin saya usulkan dan Puspom buat jadwal. Ya, jam sekian ada sidang ini biar media semuanya bisa lihat, masyarakat tahu semuanya.
contoh kasus cebongan, itu paling berat dulu. Kita buat terbuka semuanya, orang senang semuanya. Nah, ini harapan kita jangan terulang lagi. Jadi maksud saya begini loh ya. Ini kan kasus sudah lah. Ini mungkin Mas siapa Agam. Ini? Mas Agam ya. Saya hormat sama Mas Agam, orang tuanya. Mudah-mudahan kasus ini menjadi apa ya? Menjadi tonggak ya, supaya kita membenahi semua struktur kita. Filter-filter pertama kita. Polisi sebagai pengayom kita. Di sini mudah-mudahan kita jadi filter supaya jangan ada korban-korban berikutnya lagi. Bagaimana kita menjamin kenyamanan bagi masyarakat kita semuanya. Kalaulah ada minta pertolongan ya ditolong. Kalaulah ada ini kita lihat coba mungkin 911 kita begitu hebatnya kan. Begitu dipanggil datang semuanya kan. Mau itu polisi, mau itu ambulan, kebakaran semua datang kok, Mbak. Nah, itu catatan untuk perbaikan ya tentunya. Catatan untuk perbaikan. Jadi juga saya himbau mungkin Pak Kapolri, Pak Sigit, marilah kita benahi semuanya ini karena Bapak adalah pemimpin tertinggi di polisi. Supaya semuanya orang tidak takut lagi malam-malam jadi dibegal, perampokan sepeda motor dan semuanya. Ini himbauan dari kami semua dan saya pribadi Iskandar Sitompul tidak benci ya dengan saudara kami polisi, teman-teman kami polisi semua. Bahkan mertua saya juga polisi Brimob di Surabaya. Terima kasih. Mas Fahmi, catatan mungkin ketika melihat kasus ini melibatkan oknum penegak hukum, polisi, TNI seperti apa, Mas Fahmi? Ya saya kira ini pembelajaran yang baik ya, apa namanya, kita prihatin dengan situasi ini, tapi kita juga apa namanya harus mendapatkan pembelajaran yang baik terkait pembenahan ke depan gitu ya. Pertama soal apa kepatuhan pada hukum itu sangat penting ya, bukan hanya terkait dengan penembakannya ya, tapi juga terkait dengan apa namanya keterlibatan oknum-oknum prajurit kita dalam hal-hal yang bersifat ilegal. Nah, ini yang perlu di apa namanya? Ini saya kira prosedur aturan mainnya sudah jelas ya, ketentuan-ketentuan sudah banyak, sudah jelas semua. Tinggal kemudian bagaimana pengawasan ini, praktek pengawasan ditingkatkan ya di lapangan, termasuk oleh para pimpinan satuan dan keteladanan mereka juga diharapkan. Yang kedua soal pengendalian diri ini tadi, pengendalian diri ini juga sangat penting ditekankan, terutama bagi mereka yang ya terutama kayak Kopaska ini kan interaksinya sebenarnya tidak banyak dengan masyarakat sipil ya, sehingga mungkin mereka juga perlu diedukasi lebih lanjut ya soal bagaimana berinteraksi melakukan interaksi sosial yang wajar dan patut begitu. Baik, itu dua catatan penting dari kasus ini, Mas Agam. Singkat saja mungkin harapannya seperti apa untuk ke depan penanganan kasus ini? Ya, jadi untuk kasus ayah saya ini memang sudah sejalur ya. Jadi ketika kami mendapatkan penodongan, lalu kami melapor ke Polsek Cinangka untuk mendapat pendampingan, tapi ditolak begitu saja. Dan kami pun ini sangat urgensi karena mobil kami ini bergerak dan tersisa hanya 1 GPS. Kalau kami tidak cepat dalam pengejaran pun bisa saja mobil saya hilang begitu saja begitu. Jadi pesan dari saya tolong dikawal tuntas pelaku penembakan ayah saya, dan saya meminta keadilan yang seadil-adilnya. Apalagi Bapak Panglima Agus Subianto mengatakan jika memang ada anggota saya terlibat maka dipecat dan dipenjara begitu, Mbak. Baik, dikawal dengan tuntas dan seadil-adilnya. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir malam hari ini, Pak Iskandar, Mas Fahmi, Mas Agam. Terima kasih, kita tentu ikut mendoakan untuk proses ke depan, dan Bu Susi juga malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami tentunya masih akan hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya bersama dengan Vena Kintan. Vena. Baik, terima kasih Kanano. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda menghadirkan informasi di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan ini terus berupaya untuk melakukan penyelidikan terkait pagar laut sepanjang 30 km yang ditemukan di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Kabarnya selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tak hanya menyasar siswa sekolah. Hari ini program Makan Bergizi Gratis didistribusikan bagi ibu hamil, menyusui, serta balita di Posyandu. Lalu bagaimana pelaksanaan makan bergizi gratis bagi ibu hamil? Berikut laporan reporter TV One, Sekar Wanda dan juru kamera Azari Narotama.
Program makan bergizi gratis MBG Ibu Hamil Menyusui serta Balita yang ada di Posyandu Dahlia 2 Ciracas, Jakarta Timur ini mendapatkan sambutan yang positif. Hari ini, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagus Oka meninjau langsung pelaksanaan pembagian makan bergizi gratis. Di sini, Ibu, bagaimana tadi antusias ketika makan bergizi gratis ini didistribusikan, Ibu? Kalau kita lihat hari ini merupakan upaya kita untuk melakukan pendistribusian makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia prasekolah. Kalau di hari Senin kemarin kita sudah melakukan di 190 titik di seluruh Indonesia untuk anak-anak usia sekolah, dan itu titiknya adalah di sekolah-sekolah. Hari ini kita perluas sasarannya menjadi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak usia prasekolah. Dan titiknya yang memang paling visible untuk dilakukan adalah di Posyandu. Hari ini ada 2 Posyandu di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur yang kita lakukan pembagian makanan bergizi gratis. Tujuannya tentu saja adalah ini merupakan bagian dari program hasil cepat dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Dayakan. Ada berapa paket MBG yang didistribusikan, Bu, untuk hari ini? Hari ini tadi ada, kalau di Posyandu yang awal itu ada 30, yang di sini ada 45, tapi nanti biasanya akan ada jumlah-jumlah yang lain yang bisa dicek lebih lanjut. Tapi yang jelas tadi sebelumnya ada 30, di Posyandu yang kedua ini ada 45 jumlahnya. Dan tadi ada yang ibu hamil, ada yang ibu menyusui, dan juga ada yang anak balita. Terakhir, Bu, menunya tadi apa aja, Ibu, nih? Dan yang paling disukain sama warga apa sih, Bu? Tadi ada nasi, kemudian juga ada telur saus mentega, ada tumis juga, tadi ada baksonya juga, kemudian ada jeruk dan ada susu. Kemudian anak-anak tadi senang dengan susunya dan juga telurnya juga suka. Masing-masing anak kan tentunya memiliki kebiasaan makan yang berbeda-beda ya. Ada yang suka nasi, ada yang kurang suka nasi. Nah, ini berarti salah satu yang perlu dilakukan memang adalah edukasi-edukasi. Selain pemberian makanan bergizi gratis, juga ada edukasi-edukasi yang dilakukan. Termasuk juga kalau dari kementerian kami, edukasi yang dilakukan adalah mengingatkan tentang pentingnya KB, dan kita cek juga anaknya jumlahnya sudah berapa, dan yang paling penting adalah nanti kualitas dari anak-anak itu sendiri. Terima kasih Ibu Isyana atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Ya pemirsa, itulah tadi penjelasan dari Ibu Isyana Bagus Oka selaku Wakil Kepala BKKBN yang juga menyebut bahwa antusias para ibu hamil, menyusui, dan juga balita yang hadir di sini ini juga sangat antusias sekali. Salah satu menu favoritnya juga susu yang menjadi ada salah satu menu di hari ini, dan juga memang program ini merupakan salah satu program yang mendukung asta-cita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari Jakarta, Sekarwanda Azhari, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 2 hari pasca kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini 2 hari pasca kecelakaan maut bus rombongan SMK TI Bali Global Badung yang mengalami remblong dan menyebabkan pengguna jalan lain ini menjadi korban. 4 orang pemirsa tewas dan juga 10 orang luka-luka. Dan dari korban luka, kini tinggal 6 korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit yang berbeda. 4 korban luka ringan ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata Kota Batu. Sementara 2 korban lainnya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. 2 korban laka yang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang mengalami patah tulang di kaki dan pinggul serta mengalami trauma berat. Sementara itu, hingga saat ini polisi masih belum menentukan siapa tersangka atau pihak yang harus mempertanggungjawabkan atas kecelakaan maut yang terjadi pada Rabu malam kemarin. Sementara itu, pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan pemeriksaan teknis bus pariwisata pasca kecelakaan yang merenggut 4 nyawa di Kota Batu, Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan petugas di halaman depan Polres Batu bersama dengan pihak terkait.
KNKT dan petugas penguji teknis gabungan Dinas Perhubungan Kota Batu, Kabupaten dan Kota Malang memeriksa secara menyeluruh teknis pengereman kendaraan bus pasca kecelakaan. Pemeriksaan awal petugas memeriksa sistem pengereman yang menjadi kendala saat bus menuruni Jalan Imam Bonjol dan Jalan Patibura, Kota Batu. Selain uji sistem pengereman, petugas juga memeriksa sampel lain dari kondisi bus seperti kelengkapan administrasi dan sistem kelayakan bus lainnya. Dari data hasil pengujian tersebut bakal dikumpulkan menjadi bahan ANEF petugas. Data yang terhimpun bakal digunakan untuk merumuskan kesimpulan penyebab utama terjadinya laka maut yang menyebabkan 4 orang tewas dan 10 luka. Ya, pemirsa, Wahana Lingkungan Hidup menyebut keberadaan pagar laut sepanjang lebih dari 30 km di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten dapat merusak ekosistem laut dan mata pencaharian warga yang kesehariannya sebagai nelayan. Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mukri Friyatna, menilai tidak hanya dapat menghambat akses nelayan untuk melaut, pagar laut juga mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat pesisir serta dapat merusak ekosistem laut sekitar. Walhi menilai lambat laun akan menumpuk sampah pada sela-sela pagar bambu tersebut. Kerusakan ekosistem seperti terumbu karang juga dipastikan akan rusak dan keberadaan ikan pun akan sedikit sehingga nelayan dapat kesulitan menangkap ikan. Saat ini pemerintah telah melakukan penyegelan terhadap pagar tersebut. Pagar laut berdiri membentang di 5 kecamatan di wilayah pesisir utara di Kabupaten Tangerang, Banten. Keberadaan pagar laut yang membentang sepanjang 30 km ini dikeluhkan oleh nelayan karena mengancam aktivitas nelayan dalam mencari ikan. Berikut laporan reporter Adi Mulya dan juru kamera Taufik Muharfan. Saya bersama juru kamera saya Taufik Muharfan sedang berada di Kabupaten Tangerang, di mana warga perairan di Kabupaten Tangerang ini dikejutkan dengan pemandangan pagar kayu misterius yang terbentang sepanjang 30 km. Warga di sini mengeluhkan, jadi pagar kayu ini cukup menghambat aktivitas para warga di sini, khususnya warga-warga di sini berpekerjaan sebagai nelayan. Pagar kayu ini terbentang sepanjang 30 km dan di setiap berapa ratusnya hanya memiliki celah kecil untuk perahu nelayan masuk. Lalu kemudian dalam kejadian ini, para nelayan ini dirugikan karena memang perlu memutar arah hendak beraktivitas ke berbagai arah dan berbagai sudut, dan tentu ini memakan biaya lebih. Dari Dinas Perikanan dan Kelautan pun mengimbau kepada para warga di sini agar terus memantau, dan juga jika nantinya selama 10 hingga 20 hari ke depan pagar kayu yang ada di perairan Kabupaten Tangerang ini tidak dicabut, akan dicabut paksa oleh dinas terkait. Di belakang kami inilah merupakan perairan Kabupaten Tangerang, di mana sepanjang 100 hingga 1 km dari bibir laut atau bibir pantai ini terdapat pagar kayu puluhan kilometer yang tadi kami sebutkan sepanjang 30 km lebih, dan ini sangat menghambat aktivitas warga yang pekerjaannya di sini utamanya sebagai nelayan. Selain itu pemirsa, kami juga tadi sempat berbincang-bincang dengan Wahana Lingkungan Hidup, di mana pagar kayu ini berpotensi merusak ekosistem alam dan juga secara analisa lingkungannya akan berpotensi menumpuk sampah-sampah yang akan merusak laut yang ada di perairan Kabupaten Tangerang. Dan bisa kami gambarkan di sini memang para nelayan mengaku sangat terganggu dengan adanya pagar-pagar kayu yang membentang dan misterius, entah punya siapa, entah milik siapa, dan entah dipasang oleh pihak mana. Dari Kabupaten Tangerang, Adi Mulya, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Pagar laut di perairan Tangerang, Banten ini pemirsa menghebohkan warga. Hal tersebut membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung mengecek lokasi dan menyegel pagar laut tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan akan membongkar pagar tersebut jika terbukti tidak memiliki izin.
Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengecek langsung lokasi dan melakukan penyegelan pagar laut sepanjang lebih dari 30 km yang berada di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tim gabungan polisi khusus kelautan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada bulan September 2024 lalu. Sebagai tindak lanjut, pihaknya pun memberikan tanda untuk menghentikan aksi pemagaran yang diduga tidak berizin itu dan meresahkan nelayan pesisir. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada TKKPR-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam ini KKP hadir, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Sementara itu, atas polemik pagar laut sepanjang lebih dari 30 km ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan akan membongkar pagar tersebut jika terbukti tidak memiliki izin kesesuaian dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut. Hal tersebut diungkapkan Sakti Wahyu Trenggono saat melakukan kunjungan di Karawang, Jawa Barat. Pada dasarnya yang namanya penggunaan ruang laut yaitu harus punya izin KKPRL. Ya. Kalau tidak ada izin KKPRL ya tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran. Kalau tidak ada izinnya ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan. Ada sanksi selanjutnya tidak Pak? Pasti dicabut. Ya. Artinya yang bangunan-bangunan yang ada di situ ya harus dihentikan. Pagar laut yang terbuat dari bambu dengan ketinggian rata-rata 6 meter membentang sepanjang lebih dari 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, meliputi wilayah 16 desa di 6 kecamatan. Lokasi pagar laut diketahui merupakan kawasan pemanfaatan umum. Dari Tangerang, Banten dan Karawang, Jawa Barat, Rusdi Muslim, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Aktivitas gunung berapi tepatnya berada di perbatasan Jawa, pemirsa. Jawa Tengah, Yogyakarta ini kembali meluncurkan guguran lava dan juga kegempaan yang cukup tinggi. Gunung Merapi teramati mengeluarkan guguran lava sebanyak 5 kali dalam rentang waktu pukul 00 hingga 06 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Jarak guguran lava tersebut mencapai 1,9 km. Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta menyatakan visual gunung terlihat jelas dengan asap kawah bertekanan lemah berwarna putih. Dan hingga kini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan berstatus siaga atau level 3. Petugas mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di daerah dengan potensi bahaya dan diharapkan mewaspadai bahaya lahar serta awan panas guguran. Seorang oknum guru agama di Grobogan, Jawa Tengah dilaporkan mengajak muridnya untuk berbuat mesum. Kabar selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, seorang oknum guru agama di Grobogan, Jawa Tengah dilaporkan mengajak muridnya untuk berbuat mesum. Inilah rekaman video amatir detik-detik saat penggerebekan oknum guru agama di Grobogan melakukan tindakan asusila kepada muridnya. Kepala dusun setempat bersama warga meminta konfirmasi si oknum guru tersebut atas peristiwa yang mencorengkan dunia pendidikan di Grobogan, Jawa Tengah. Dari pengakuan korban, ia diiming-imingi diberi uang dan pakaian jika bersedia diajak berhubungan layaknya suami istri. Peristiwa mesum antara guru dan murid tersebut terbongkar karena warga mencurigai ST dan muridnya masuk ke dalam kamar mandi. Ketika diintip, keduanya sedang melakukan mesum. Sementara itu, pihak sekolah SMP Islam Yasna mengatakan guru dan murid tersebut sejak tahun 2023 sudah tidak aktif di sekolah. Dan atas peristiwa tersebut, keluarga siswa melaporkan kejadian itu ke Polres setempat.
Dan untuk membahas kasus ini, pemirsa, kami ajak Anda terhubung bersama dengan Mbak Dian Sasmita selaku Komisioner KPAI. Selamat malam, Mbak Dian. Selamat malam. Mbak Dian, kami ingin minta respon dari KPAI atas kasus ini. Seperti apa KPAI melihatnya? Ya, yang pertama ini kasus kekerasan seksual ya, yang melibatkan orang dewasa dengan anak. Dalam hal ini kapasitas orang dewasa sebagai pendidik, meskipun tadi informasinya sudah tidak bekerja lagi di sekolah. Namun yang bersangkutan menjalankan fungsi sebagai pendidik sebelumnya, kaitannya dengan hubungan dengan korban. Karena ini kasus kekerasan seksual juga perlu ada respon bahwa ini kekerasan. Artinya tidak boleh ada normalisasi atau menganggap biasa saja, tidak. Ini kekerasan sehingga harus diproses hukum sesuai mekanisme hukum yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, di sini ada korban anak di mana dia sudah berulang kali mengalami kekerasan. Kami menduga tidak hanya kekerasan seksual, tapi mungkin ada upaya-upaya manipulasi atau ancaman atau mungkin bentuk kekerasan lainnya. Ini yang perlu diidentifikasi oleh pendamping, oleh UPT DPPA dan oleh Polres supaya kasus ini terungkap, sehingga korban ini juga selain mendapatkan keadilan dari proses hukum, tapi juga mendapatkan dukungan pemulihan. Dukungan pemulihan ini tidak sebatas selama proses hukum saja, namun juga harus berkelanjutan, harus terus-menerus sampai benar-benar anak ini pulih. Tentunya tidak hanya anak saja, tapi juga keluarga anak ini perlu didukung. Yang ketiga, perlu sekali pelibatan masyarakat juga. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat terkait dengan kekerasan, supaya tumbuh kesadaran juga dan kepedulian masyarakat bahwa anak-anak kita ini rawan loh atau rentan loh mengalami kekerasan di berbagai ruang, sehingga kita perlu sadar apa itu kekerasan dan bagaimana mencegahnya. Kemudian ketika itu terjadi kekerasan, tahu harus lapor kemana. Jadi jangan dibiarkan, jangan tunda ketika ada kekerasan terhadap anak, segera respon dengan melaporkan kepada pihak-pihak berwajib. Oke, Mbak Dian, tapi sejauh ini KPAI apakah sudah menerima laporan ataupun pengaduan begitu dari pihak keluarga korban? Belum, kalau pengaduan resmi kami belum menerima terkait dengan kasus ini, namun ini sebagai bentuk respon kami terhadap kasus-kasus kekerasan yang ada di masyarakat dan perhatian kami bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak meskipun satu korban itu harus serius ditangani. Karena setiap kekerasan yang dialami oleh anak itu deritanya luar biasa. Tidak sebatas anak kemudian dilihat kasat mata, sudah ceria kembali, sudah kembali sekolah, dianggap pulih. Tidak. Penderitaan anak itu berlipat-lipat, apalagi masyarakat tahu, publik secara luas tahu, pemberitaan di mana-mana, pasti ada tekanan-tekanan khusus yang dialami oleh anak. Untuk itu perlu sekali para pekerja sosial dan psikolog, konselor untuk secara kontinu ini mendukung pemulihan anak dan keluarga, termasuk mengembalikan dia lagi kembali ke sekolah, namun tentunya dengan treatment yang para profesional kuasai. Oke, tentu anak ini perlu pendampingan khusus begitu ya agar kondisi psikologisnya bisa kembali normal begitu. Tapi butuh waktu berapa lama kira-kira Mbak Dian untuk pemulihan kondisi psikologis dari sang anak yang menjadi korban begitu? Nah, untuk pemulihan ini tentunya para profesional ya yang paham berapa lamanya, dan para profesional yang berinteraksi langsung dengan anak yang tentunya paham, karena setiap korban punya karakteristik sendiri. Bentuk kekerasannya berbeda, kemudian kerentanannya juga beragam. Ini tentunya sangat subjektif sekali. Jadi saya tidak bisa berkomentar berapa lama, tapi yang pasti itu membutuhkan waktu yang lama. Tidak mungkin 1 minggu akan pulih. Kemudian tidak berhenti pada pemulihan, tapi ada proses reintegrasi, mengembalikan lagi kepada anak mampu lagi berinteraksi secara sosial. Ini juga menjadi PR besar. Oke, itu yang menjadi PR besar. Terima kasih banyak Mbak Dian Sasmita selaku Komisioner KPAI atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Mbak Dian. Terima kasih.
Ya, pemirsa, aksi nekat seorang perampok minimarket di Simpang Balai Kota Tasikmalaya, Jawa Barat berhasil digagalkan oleh warga dan pegawai Pemkot Tasikmalaya pada Kamis pagi. Pelaku sempat menyandera 2 pegawai minimarket dan mengancamnya dengan senjata api. Astagfirullah, ya Allah. Entas pistolnya amankan. Aksi perampokan minimarket di Jalan Aboh, Ruko Perung Mutiara, Tasik Regency, Kota Tasikmalaya pada Kamis pagi berhasil digagalkan warga dan pegawai pemerintah Kota Tasikmalaya. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis dan sempat terjadi ketegangan saat pelaku menodongkan senjata api. Namun pelaku berhasil dilumpuhkan dan dibawa ke Mapolsek Indihiyang. Sebelumnya pelaku datang berpura-pura hendak membeli jas hujan kepada salah seorang pegawai minimarket. Namun kemudian pelaku malah menodongkan airsoft gun serta memaksa korban menunjukkan lokasi brankas penyimpanan uang tunai. Selanjutnya pelaku membawa korban ke lantai 2 dan mengikatnya dengan kabel tis dan lakban. Ini ngedorong saya sampai ke belakang. Ke belakang? Saya teriak, bapaknya turun, nodong bapak juga. Oh, berapa orang sih pelaku itu? Satu. Itu bawa pistol? Habis itu si pelaku ngambil apa aja mungkin tadi? Belum ambil sih, suruh ke atas dulu. Suruh ke atas, suruh buka brankas, saya ini diikat, ini lagi buka brankas. Oh, kamu sempat diikat? Diikat, ini juga diikat. Diikat pakai tali apa? Harapiah kah? Tambang kah? Karena tidak mengetahui password brankas, kemudian pelaku mencuri uang tunai dari laci kasir sebesar 1,9 juta rupiah. Setelah merusak perangkat rekaman CCTV, pelaku berusaha kabur. Namun berhasil ditangkap warga dan pegawai Pemkot Tasikmalaya yang kebetulan tengah berada di luar minimarket. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Usai viral di media sosial, aksi oknum operator jet ski yang menganiaya sesama operator jet ski di perairan Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, akhirnya ditangkap oleh polisi. Inilah detik-detik penganiayaan yang dilakukan oleh Jeffrey Rumahorbo, oknum penyedia jet ski yang menganiaya dan mengancam Malum Dimar Sinaga, sesama operator jet ski yang juga mencari nafkah di perairan Danau Toba, Kabupaten Samosir. Dalam video berdurasi 53 detik tersebut terlihat tersangka Jeffrey Rumahorbo memukul sembari mengancam kompetitornya tersebut. Kasus ini diduga dipicu salah paham terkait penyedia jasa sewa jet ski kepada para tamu wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Tuk-Tuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Danau Toba. Aparat kepolisian Polres Kabupaten Samosir kemudian langsung bertindak cepat dan mengamankan Jeffrey Rumahorbo. Polisi menetapkannya sebagai tersangka. Namun untuk awal adanya selisih paham mereka yang sedang mencari nafkah di perairan Danau Toba, yaitu sebagai operator jet ski. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita 1 unit jet ski yang digunakan oleh tersangka sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Puluhan atap rumah warga di negeri Borela, Maluku, Tengah Maluku rusak parah akibat hantaman angin puting beliung pada Kamis sore kemarin. Inilah kondisi rumah warga yang rusak pada bagian atap rumah setelah diterjang angin puting beliung.
Sejumlah atap rumah warga berterbangan tersapu angin. Selain rumah warga, satu bangunan kantor desa dan balai desa yang berada di bibir pantai juga rusak diterjang angin puting beliung. Kabar tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Ana pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program One on One dengan tema Punggawa HAM dari Tanah Papua bersama dengan Dwi Anggia dan juga Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Selamat malam pemirsa, sampai jumpa. Sampai jumpa.